Selamat malam pemirsa. Dunia hingga kini masih menanti tampilnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Sejak dipilih oleh Majelis Ahli Iran, Mojtaba belum juga tampil di publik. Penunjukan Mojtaba ini menunjukkan kuatnya pengaruh kelompok garis keras dalam struktur kekuasaan Republik Islam Iran, sekaligus memetahkan sesumbar koalisi Zionis yang berambisi mengganti rezim revolusioner anti-Barat. Transisi kepemimpinan ini ternyata tidak mengendurkan serangan balasan Iran. 2 pekan berperang, Iran melancarkan lebih dari 40 gelombang rudal serta juga drone untuk menyerang wilayah Zionis Israel dan kepentingan Amerika Serikat yang ada di negara-negara di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia pun merancang strategi untuk memitigasi dampak perang berkepanjangan ini. Bersama saya, Hamna Al-Kahfi, inilah Top Report selengkapnya. Pekan ini pemirsa, Iran membuka lembaran baru. Mojtaba Khamenei secara resmi terpilih sebagai otoritas politik dan juga agama tertinggi di Republik Islam Iran. Mojtaba naik menjadi orang nomor 1 di Iran setelah ayahnya Ali Ayatollah Khamenei tewas sebagai korban agresi militer koalisi Zionis Israel dan juga Amerika Serikat. Dalam pernyataan tertulis perdananya, Mojtaba menegaskan penutupan lalu lintas kapal yang ada di Selat Hormuz. Ia juga memperingatkan 15 negara tetangganya agar menutup pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di wilayah tersebut. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Allahu Akbar. Pekik takbir membahana menyambut pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Walau tengah menghadapi agresi militer koalisi Zionis, rakyat Iran merayakan suksesnya transisi kepemimpinan nasional. Sepekan lalu, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan sejumlah anggota keluarganya gugur sebagai korban serangan rudal mendadak dari koalisi Zionis Israel dan Amerika Serikat. Pengangkatan Mojtaba terjadi 9 hari setelah gugurnya Ali Khamenei yang merupakan ayah Mojtaba. Ribuan bendera di jalanan juga menjadi pernyataan dukungan rakyat Iran atas hasil proses politik yang mengatur transisi kepemimpinan. Majelis Ahli Iran akhir pekan lalu menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Majelis Ahli menyatakan tidak ragu sedetik pun dalam menetapkan pemimpin Iran yang baru, meski tengah menghadapi agresi brutal Amerika dan rezim Zionis. Melalui siaran televisi pemerintah, pernyataan resmi Majelis Ahli dibacakan di samping foto Mojtaba Khamenei. Majelis Ahli Iran merupakan badan ulama dengan anggota 88 orang yang dipilih setiap 8 tahun. Majelis Ahli Iran mulai menangani transisi kepemimpinan sejak 1989 ketika memilih Ali Khamenei untuk menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini yang wafat. Di kalangan rakyat Iran, Mojtaba dikenal sebagai ulama konservatif yang dekat dengan Korps Garda Revolusi. Mojtaba juga ikut bertempur pada periode akhir Perang Iran-Irak. Penunjukan Mojtaba dinilai memperlihatkan kelompok garis keras tetap memegang pengaruh kuat dalam struktur kekuasaan Republik Islam Iran. Mojtaba lahir pada 8 Desember 1969 di Mashhad. Sejak dini, Mojtaba mulai mempelajari ilmu agama di bawah bimbingan ayahnya. Putra kedua Ali Khamenei ini mengikuti gaya hidup sederhana ayahnya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan pribadinya. Di usia 17 tahun, Mojtaba menjadi pasukan sukarela dalam Perang Iran-Irak dan bertugas di garis depan. Setelah perang, Mojtaba menjadi guru. Mojtaba juga mempelajari psikologi dan psikoanalisis. Mojtaba juga memiliki pengetahuan berbagai bidang teknologi modern, ilmu militer, masalah keamanan, prinsip politik, dan manajemen eksekutif negara. Jelang pemilihan pemimpin tertinggi Iran, Presiden Amerika Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk terlibat menentukan pengganti pemimpin tertinggi Iran. Trump bahkan mengklaim memiliki hak menentukan masa depan Iran dan mengaku telah mengantongi 3 nama kandidat potensial. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, pemilihan pemimpin tertinggi Iran bukan urusan negara lain, tetapi urusan dalam negeri Iran. We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job.
It is only the business of the Iranian people and nobody else business. Yang pasti, pergantian kepemimpinan tidak mengendurkan gelombang serangan balasan Iran. Sedikitnya, telah 33 gelombang rudal serta drone Iran diluncurkan. Militer Iran menyampaikan peringatan keras kepada pihak lawan dan menegaskan, selama konflik berlangsung, serangan balasan tidak akan dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. پیام ما به دشمن این است همچنان آتش پرهج بر سر شما خواهد بارید. درگیری صهیونیست‌ها هنگام فرار از فرودگاه بنگوریون واقعیت شرایط وخیم و اسفناک رژیم ناتوان را نشان می‌دهد. لحظه به لحظه عرصه بر شما تنگتر و تنگتر خواهد شد و فرار به پناهگاه‌های تنگ و تاریک بیش از این عادتتان خواهد شد. خون در رگ‌های ما جریان تازه‌ای پیدا کرده. برای نبرد با متجاوزین به خاکمان شتاب داریم. اراده‌ای مستحکم و پولادین داریم و با تمام جانمان حافظ تمامیت این خاک هستیم. بر شما سخت می‌گیریم و سرنوشت سختی در انتظارتان است و خداوند شکست ناپذیر و صاحب انتقام است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Bloomberg memberitakan laporan ketimpangan ekonomis perang yang mencolok. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang mencatat tingkat keberhasilan intersepsi di atas 90% menggunakan rudal seharga $4 juta Amerika Serikat. Sementara objek yang dicegat adalah drone Shahid 136 milik Iran yang hanya berharga $20.000 Amerika Serikat. Besarnya biaya perang mulai menguras sumber daya pertahanan negara-negara Teluk. Analisis internal menunjukkan persediaan rudal Patriot pencegat serangan udara milik Qatar diperkirakan hanya akan bertahan beberapa hari jika intensitas serangan Iran berlanjut. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran justru menyatakan telah siap untuk perang dalam skala besar, total, dan berkepanjangan. Dan pemirsa, kita akan mencoba untuk mengulas seperti apa institusi pemimpin tertinggi di Iran ini dalam slides berikut ini yang lebih dikenal sebagai rahbar yang merupakan pilar utama dalam sistem politik yang dianut oleh Republik Islam Iran ini sejak tahun 1979 di mana kewenangan pemimpin agung ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih kuat daripada presiden Iran dan ia menunjuk kepala militer, pemerintah, juga sipil serta yudikatif. Dan pemimpin agung inilah yang menunjuk kepala militer, pemerintah sipil dan yudikatif. Pemirsa, di mana aturan main awalnya konstitusi Iran ini menyatakan bahwa pemimpin agung inilah terlebih dulu harus menjadi peringkat tertinggi ulama dan juga otoritas pada hukum agama dalam usul Islam Syiah. Namun di tahun 1989 pemirsa, konstitusi ini diubah untuk meminta hanya cendekiawan Islam. Jadi yang bisa menjadi pemimpin agung ini bisa dari ulama yang berada di peringkat lebih rendah. Sementara itu pemirsa, mandat dan juga status pemimpin agung ini sendiri dipilih dan juga diawasi oleh majelis ahli. Pemimpin agung ini adalah pemimpin Panglima Kepala Angkatan Bersenjata sekaligus kepala sementara dari 3 cabang pemerintahan, yakni sistem peradilan, legislatif, dan juga eksekutif. Inilah pemirsa seperti apa institusi pemimpin yang ada di Republik Islam Iran. Dan pemirsa, 2 pekan berperang, Iran melancarkan lebih dari 40 gelombang rudal serta drone yang menyerang wilayah Zionis Israel dan juga beberapa situs militer kepentingan Amerika Serikat yang ada di negara-negara Turki. Selengkapnya untuk Anda saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.